Saya memiliki kemampuan supranatural sejak umur 3 tahun. Saya mulai melihat hal-hal yang gaib. Waktu itu sore saya sedang disuapin sama kakak saya. Lalu saya melihat seorang nenek pakai baju hijau memegang batok dan tongkat gitu, jalan masuk ke dalam pohon. Pohon itu berlubang tengahnya. Jadi saya bilang, "Kak, itu ada nenek-nenek masuk ke dalam pohon." Karena kakak saya lari ketakutan. Peristiwa-peristiwa mistis sering dialami Lindya sampai dia dewasa. Bahkan dirinya sering bermimpi aneh. Besoknya saya cerita ke kakak saya. Akhirnya kata kakak saya, "Kamu dipelet." "Ya udah kalau gitu nanti minggu depan kita ke Jakarta. Kamu diisi." Lindya dibekali ilmu untuk memagari diri. Dan tanpa disadari, dia memperhambakan dirinya kepada setan. Saat itu mengikuti ritual itu, saya dan kakak ipar saya 2 itu ditutup dengan kain 7 warna kepalanya. Ditutup di atas kepala kita, lalu di depan kita tuh ada 7 macam minuman, 7 macam kembang, dan 7 macam kue. Dan 7 macam air sumur. Jadi dari 7 sumur. Terus langsung kita disuruh ikutin Pak Dukun itu baca mantra. Sudah ngikutin baca mantra, disuruh minum air kembang, terus kita ditiup. Setelah acara ritual itu selesai, dukunnya bilang, "Pak Tuneng, tangannya dipanjangin, mau dites." Akhirnya waktu itu goloknya sempat kan di ayun, saya takut juga, tapi begitu ceras kena tangan, loh kok saya lihat tuh nggak apa-apa. Waktu itu saya sempat merem matanya, saya pejamin mata gitu, kok nggak berasa. Dan emang nggak mempan, cuma ada garis merah aja di sini di tangan saya. Sekarang si Neng teh udah hebat, katanya udah nggak bisa dibacok, nggak bisa ditusuk. Jadi sekarang udah enak, kemana-mana juga udah nggak takut. Sejak saat itu emosi Lindya menjadi tidak terkontrol. Bahkan hal itu berdampak pada biduk pernikahan mereka yang selalu diwarnai pertengkaran. Orangnya temperamennya agak tinggi. Sejak kami menikah itu, kalau soal keributan rumah tangga udah sering. Dia bisa teriak-teriak gitu. Kita dibentak-bentak begitu. Memang kelihatannya kesabarannya nggak ada. Jadi saya bilang temperamen tadi, emosionalnya tuh nggak terkendali. Gitu. Jadi saya sering nekat. Lalu saya suka mau bunuh diri. Lalu saya sempat juga masuk dalam mobil tutup rapet-rapet biar kekurangan oksigen, biar saya mati. Gitu. Dalam hal emosi, kalau saya marah sama anak, itu saya bisa pukul habis. Saya hajar sampai saya puas, sampai anak saya itu ketakutan. Waktu saya mukul gitu, saya berasa benci bener. Bahkan buah hati mereka yang masih balita tak luput menjadi sasaran kemarahan Lindya. Biasanya saya bekep itu kalau malam. Hampir semuanya 4-4-nya udah pernah saya bekep. Padahal waktu itu masih bayi, ada yang umur sebulan, ada yang umur 5 bulan. Saya dengar dia nangis tuh saya pusing. Jadi dia misalnya nggak bisa tidur dari jam 8, padahal udah saya kasih susu. Nggak tidur-tidur, nangis, terus udah digendong-gendong, diayun-ayun, sampai jam 11 malam, akhirnya saya kesel. Kamu nggak bisa diam juga, akhirnya saya bekap mulutnya. Malah saya tengkurepin gitu, Mas. Ada suatu dorongan untuk membekap anak itu. Ada yang seperti menyuruh, udah bekap aja, pusingkan kamunya, udah bekap aja, bekap, biar dia diam. Bertahun-tahun Lindya terikat dan diperhamba oleh kuasa gaib. Suami dan anak-anaknya menjadi korban. Sampai suatu ketika, Lindya mengikuti sebuah pertemuan ibadah karena ajakan seorang teman. Kebetulan di sini ada komsel. Jadi setelah beberapa kali teman saya datang ke rumah untuk ngajakin doa di situ, setelah saya datang saya bilang, "Kok doanya seperti ini, berisik?" Saya merasa nggak betah karena kayaknya kepala saya sakit, tapi di hati saya merasa ada sesuatu yang beda. Hingga akhirnya minggu depannya lagi saya datang lagi. Lindya pun berterus terang tentang keterlibatannya dengan dunia mistis dan memutuskan hubungannya dengan dunia gaib. Pertama yang saya lihat itu waktu saya manifest kain terbang. Di sebelah kanan saya warna hitam, warna merah, warna kuning, warna hijau, kain keluar semua. Lalu saya katanya sih, kata anak-anak saya juga, saya di situ teriak, saya menjerit, saya nangis, saya ngamuk, saya berguling-guling. Mama ya jadi kayak kerasukan gitu deh, jadi kayak ular, macan, burung. Jadi saya nggak tahu istri saya punya ilmu sebenarnya. Nah, sejak pelepasan itu saya melihat, kalau dia tahu istri saya ternyata ilmunya banyak sekali.
salah satu dari hamba Tuhan itu bilang, ini nggak bisa kita tanganin kalau kita nggak panggil dukunnya. Ternyata dukunnya udah meninggal. Dan hamba Tuhan itu panggil, Pak Menin saat ini kami putuskan ikatan perjanjian di alam roh dengan Linda. Saat ini tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan saat itu saya lihat Pak Menin ini datang membelakangi saya. Akhirnya Pak Menin itu hilang. Akhirnya setelah pelayanan pelepasan itu selesai, Mas, saya mulai enak. Saya mulai berasa lega. Jadi saya panggil, Tuhan Yesus tolong masuk dalam hati saya. Sampai akhirnya saya merasakan suatu ketenangan yang luar biasa, suatu damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya merasa sukacita yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama hidup saya. Semua ilmu yang ada dalam dirinya telah dilepaskan. Kini, Lindia memiliki hidup yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Dulu tuh saya sama mama itu merasa kesel, nakal sedikit aja dicubit, dipukul, disabet sampai merah-merah gitu. Kalau sekarang sifat mama udah berubah, mama jadi orang yang baik. Ya karena sudah lain ya, saya kan lebih sabar, lebih care sama anak-anak. Sekarang di dalam rumah tangga sukacita, ya banyak mengalah. Jadi ada gambaran bahwa dia memang ada perubahan. Dulu waktu pertama kali saya ketemu sama dia dengan masalahnya dia, itu saya cukup pusing. Sekarang yang saya lihat sudah semakin dewasa. Bedanya sama dulu itu sangat-sangat jauh sekali. Saya bilang Yesus itu adalah suatu sosok yang sangat ajaib. Jadi saat kita berseru, saat kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dia akan datang. Saya sangat merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan sangat mengasihi saya. Saya berterima kasih karena Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Tuhan Yesus mau bersabar sampai saya bertobat, diselamatkan, dan Tuhan memakai saya.